Living all alone, kinda forgot it's been that long since someone's gone. I've been trying to be a little bit strong. Admit it's not that easy to be exactly who I was. My shit is done. Now Ya, man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Ya, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Kemarin gimana? Baik. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Siapa sini ketua kelasnya? Ya, saya, Pak. Ya, kamu pimpin sih, Pak. Oke. Sebelum dimulai belajar, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, langsung saja kita absen. Muhammad Iksan Ramadan hadir. Hadir, Pak. Dwi Setiawati. Hadir. Octavian Elang. Hadir, Pak. Indra Cahyawati. Hadir. Izzatun Nisa. Ya, sebelum kita mulai materi kali ini, alangkah baiknya kita perhatikan kelasnya terlebih dahulu dan yang belum ada sampah atau tidak. Kalau memang ada sampahnya, tolong diambil dulu. Itu pian tuh ada tisu tuh, tolong dibuang. Nah itu Uli bangkunya geser dikit, biar rapi ya. Saya, Pak. Juga. Ada. Nah, jadi sudah siap semuanya untuk kita mulai materi pembelajaran kali ini. Siapa? Ya, langsung aja kita ke materi ya. Ya, langsung saja kita ke materi. Kita bahas tentang sholat. Kita ke pengertian sholat. Ya, di sini ada yang tahu belum pengertian sholat itu apa? Belum, Pak. Ya, pengertian sholat ini, sholat itu suatu kewajiban seorang muslim yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Sunnah dilakukan sebelum sholat ini dengan adanya azan dan iqomah. Nah, azan itu untuk menandakan, untuk menyuruh seorang muslim melaksanakan kewajibannya, yaitu sholat. Seorang muadzin ini ada yang harus diperhatikan sebelum mengumandangkan azan dan iqomah. Mengumandangkan azan. Seorang muadzin dan iqomah itu hendaklah kita menghadapnya ke kiblat, bukan ke dapur ya, menghadap ke kiblat. Bisa aja, Pak. Kiblat, menghadap ke kiblat. Terus yang kedua itu hendaklah kita harusnya berdiri. Jika kita masih mampu, terus masih punya dua kaki, kita harus hendaknya berdiri, nggak duduk ya, berdiri. Ketiga itu hendaklah kita mengumandangkan azan itu di tempat yang tinggi, supaya kita mengumandangkan azan itu suaranya lebih jelas, lebih terdengar. Orang Bilal itu hendaknya membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Terus disunahkan yang namanya membaca doa setelah mengumandangkan azan. Doanya masih tahu ya? Gimana, Pak? Gimana tuh, Pak? Doanya yang Allahumma rabbana zidna wa tamah. Amin. Wah, benar ya kamu ya. Adapun syarat-syarat sholat wajib 5 waktu. Nah, syarat-syarat yang pertama itu, nah kita harus Islam. Kalau bukan Islam kita nggak bisa. Apalagi Kristen azan kan nggak lucu gitu kan. Islam, kita harus Islam, terus bukan orang kafir. Kedua itu suci. Nah, suci ini kita harus penting banget nih. Kalau kita keadaan diri kita tuh belum suci, itu sholat kita nggak tahu diterima atau enggak. Apalagi yang namanya kotor kan tidak ya, syarat-syarat sahnya sholat itu kita harus suci. Kita harus terhindar dari namanya hadas besar dan hadas kecil. Itu yang namanya hadas itu tidak bisa dilihat. Jadi kita tuh harus suci, harus bersih dari kotoran. Nah, terus ada
berakal. Nah, kalau seorang muslim yang ingin melaksanakan sholat itu kita harus berakal. Tidak bisa yang namanya orang gila. Itu kan kalau orang gila berarti akalnya sudah nggak tahu kemana. Nah itu kita sebenarnya kalau seorang muslim harus berakal sehat. Nah itu harus diperhatikan banget. Karena kalau misalkan seorang muslim tidak berakal, apalagi yang bisa bilang gila, kan sholatnya nggak tahu, dia pasti gerakannya salah, bacaannya tukar-tukar, sebagaimana. Nah yang keempat ini ada balik. Nah balik ini dimana seorang muslim ini sudah mencapai tingkat kedewasaan yang namanya udah mimpi basah, terus pecah suaranya udah ngebas, itu bisa dikatakan sudah balik. Nah, ini ada melihat dan mendengar. Nah, seorang muslim harus seandainya matanya atau telinganya jika masih mampu melihat, masih mampu mendengar, itu diwajibkan melaksanakan sholat. Karena itu suatu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan terhadap seorang muslim. Terus yang terakhir ini ada jaga atau tidak tidur. Nah, seorang muslim jikalau sedang melaksanakan sholat itu hendaknya dalam keadaan ibaratnya tidak ngantuk. Jika kalau misalkan seorang muslim ngantuk, dia sholat, matanya merem ya begini, udah itu sholatnya belum tentu diterima, karena bisa dibilang sholatnya itu batal dan dia harus mengambil air wudhu kembali. Nah, seperti halnya kita sedang sehabis takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus dia lupa, tiba-tiba dia langsung ke sujud, itu dibilang batal. Aku bisa gitu, Pak. Ya namanya manusia kan kadang Oh iya. Ada yang namanya berbicara disengaja. Kan banyak tuh sekarang, mau anak kecil, mau orang tua, mau yang orang dewasa, itu yang namanya sedang melakukan sholat, ada ngobrol ke temannya, terus injek-injekan kaki begini, nah itu bisa membatalkan sholat. Terus ada yang namanya makan dan minum. Nah, makan dan minum ini hendaknya kalau seorang muslim kalau sudah berwudu itu hendaknya kita tidak boleh makan dan minum, apalagi makan dan minum yang berasa. Itu kan di mulut kadang masih ada yang sisa, masih terasa, itu bisa yang namanya membatalkan sholat. Ya, materi yang saya sampaikan kayaknya sudah cukup sampai di sini. Ya, sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan tentang materi sholat? Ya Pak, Ya, Octavian. bagaimana cara membersihkan jika pakaian kita terkena kotoran hewan pas sedang berjalan menuju ke masjid? Dan apakah sholat kita sah? Ya. Ya. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya Octavian yang pertama. Yang pertanyaannya bagaimana cara membersihkan jika pakaian kita tuh terkena kotoran hewan pas kita sedang jalan ke masjid? Apakah sholat kita diterima gitu kan? Ya. Sebenarnya sholat kita diterima. Misalkan kita sedang berjalan ke masjid, terus tiba-tiba kita terkena yang namanya kotoran burung, tiba-tiba langsung ke baju, itu kan jelas tampak gitu ya, jelas tampak. Itu kita cukup bersihkan dengan air saja sampai bersih, sampai hilang wujudnya nggak ada, terus sampai baunya itu benar-benar tidak kecium, itu bisa dibilang sholatnya sah. Tapi kalau kotoran ini baunya sudah benar-benar hilang, itu harus kita bersihkan terlebih dahulu, benar-benar baunya hilang, terus bentuk wujudnya itu nggak kelihatan, itu bisa dibilang sholatnya sah. Gimana? Octavian hilang? Ya, ada yang bertanya lagi? Apakah bisa seorang yang tidak mampu berdiri tetap melaksanakan sholat? Ya, saya akan menjawab pertanyaannya Dwi Setiawati. Yang bertanya itu apakah bisa seorang yang tidak mampu berdiri tapi masih bisa melaksanakan sholat? Ya, saya di sini akan menjawab tentu saja bisa.
Karena seorang muslim itu kita diberi kecukupan yang luar biasa oleh Allah. Kalau seorang muslim masih mempunyai kaki, hendaklah kita sholat masih sanggup berdiri. Tapi kalau seorang muslim sudah tidak punya kaki, terus dia tidak mampu berdiri, itu hendaklah kita masih bisa berbaring, bisa duduk dengan cara kita isyarat, misalkan duduk begini, cuma cukup menggerakkan suatu anggota badan, itu bisa dibilang seperti itu. Jadi seorang muslim meskipun sudah tidak mampu berdiri itu masih bisa melaksanakan sholat. Gimana dari sebenarnya? Iya, Kak. Iya, terima kasih. Ya, sekarang saya balik. Di sini saya akan menanya tentang materi sholat yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, di sini sekarang saya akan bertanya kepada kalian semua. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan sholat? Coba jelasin sampai bisa jawab. Saya, Pak. Iya, Indah, coba jelaskan. Sholat adalah kewajiban yang dilakukan bagi setiap muslim. Ya. Ya, saya akan bertanya selanjutnya. Coba nih, sebutkan syarat wajib sholat. Siapa yang bisa jawab? Ya, bisa. Islam, balik, berakal, suci. Udah bisa ditambahin? Udah, ya. Terus, ya lanjutnya. Coba apa saja hal-hal yang membatalkan sholat? Ada yang bisa jawab? Ya, gua. Ya, sama. Berbicara dalam sholat, bergerak terlalu banyak, Ya, tertawa, ya. dan udah itu aja Pak. Ya, materi kali ini sudah saya cukupkan. Selanjutnya saya akan memberikan tugas, yaitu kalian membuat suatu video. Di situ kalian mempraktekkan gerakan sholat, namun kalian itu menjadi imam dan menjadi makmum itu tukeran. Gimana? Ya. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.